Hadirin yang saya hormati, pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah pidato. Sebelum saya menyampaikan sebuah pidato, yang saya hormati terlebih dahulu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan terlebih-lebih hadirin yang telah hadir pada saat ini. Baik, sebelum saya menyampaikan sebuah pidato, perkenalkan, nama saya Erwin Jayagea dari kelas MA7 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi UNIAS. Pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah pidato. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita niatin untuk menambah ilmu agar segala yang kita lakukan bisa benar-benar menghasilkan manfaat yang lebih baik. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang melestarikan bahasa Indonesia sebagai jati diri. Hadirin yang saya hormati, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Keberagaman suku dan budaya di Indonesia memunculkan kekayaan bahasa dan sastra. Pada tahun 2012, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan jumlah bahasa dan subbahasa di seluruh Indonesia mencapai 546 bahasa dan jumlah tersebut masih bisa bertambah. Keberagaman bahasa yang ada menjadikan Indonesia membutuhkan bahasa yang pemersatu yang berfungsi sebagai sarana komunikasi. Maka Indonesia lebih memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Sebuah bahasa yang besar yang layak untuk menjadi sebuah kebanggaan. Hadirin sekalian, kenapa kita harus bangga dengan bahasa Indonesia yang sekarang kita miliki? Ini karena dapat mengucapkan bahasa ini secara bebas membutuhkan perjuangan yang begitu berat. Saat ini kita memang sudah dapat mengucapkan bahasa ini secara bebas membutuhkan perjuangan yang begitu berat saat ini. Dan kalau saya boleh mengutip definisi bahasa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi yang ketiga yang disusun oleh Pusat Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka di sana, dinyatakan bahwa bahasa merupakan lambang bunyi yang digunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dari kutipan tersebut ada dua hal yang menarik dan perlu kita ketahui garis bawahi, yaitu bahasa merupakan identitas diri dari seseorang yang menggunakannya. Begitu pula dengan seseorang yang menggunakannya. Bahasa Indonesia yang sudah tentunya menjadi identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini juga berarti bahasa merupakan cerminan dan sikap dari seseorang yang berinteraksi sebagai identitas diri. Bahasa akan menjadi petunjuk dan karakter kepribadian yang memakai bahasa tersebut. Sudah hampir 81 tahun bahasa Indonesia ada sejak Sumpah Pemuda yang kedua dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejak itu, bahasa Indonesia sudah mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang tentunya diharapkan perkembangannya bahasa Indonesia. Namun, bahwa Indonesia mempunyai 33 provinsi yang setiap daerahnya memiliki bahasa tersendiri. Dengan demikian, bahasa Indonesia itu pun merupakan salah satu alat yang ampuh untuk mempersatukan adat istiadat yang berbeda.
Kalau tidak adanya bahasa Indonesia, bagaimana jika kita berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda daerah dengan kita? Hal itu tentu akan mempersulit kita untuk berkomunikasi atau mengerti bahasa dari daerah lain. Selain itu, bahasa Indonesia itu pun merupakan warisan budaya bangsa yang tidak bernilai tinggi. Banyaknya jika kita tidak memakai dan melestarikan bahasa Indonesia tersebut, sama aja kita menyepelekan budaya kita. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk melestarikannya? Yang pertama yaitu kita harus mempelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari itu masih sebagian kecil dari bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa yang disebut dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Belum tentu akan ada apa yang kita ucapkan itu di setiap dengan EYD. Kedua, tidak merasa rendah memakai bahasa Indonesia. Terkadang anak zaman sekarang ada yang suka menyepelekan bahasa Inggris dalam percakapan mereka. Memang tidak ada yang salahnya memakai bahasa Indonesia, tapi jika masih bisa memakai. Sekianlah pidato dari saya. Jika ada kata-kata dan perilaku saya yang kurang berkenan di hati saudara, mohon dimaklumi. Terima kasih.